kota tanpa bayangan di masa depan, dunia sudah berubah total. Negara-negara hancur oleh perang energi. Dan dari reruntuhan itu lahirlah satu kota paling maju di dunia. Lumina, kota yang tidak pernah gelap. Langitnya selalu diterangi oleh ribuan menara cahaya. Udara bersih, gedung kaca menjulang tinggi. Dan setiap sudut kota dijaga drone pengawas. Pemerintahnya punya semboyan. Cahaya adalah kebenaran. Gelap adalah musuh umat manusia. Orang-orang percaya itu. Tak ada malam, tak ada bayangan, tak ada rahasia. Tapi bagi Yudi Arkan, seorang teknisi muda di pusat energi, semuanya terasa aneh. Ia sering merasa diawasi, bahkan di tempat yang seharusnya sepi. Suatu malam, saat sistem kota mendadak error dan lampu di sektor barat redup sebentar, Yudi turun ke bawah tanah untuk memperbaiki jaringan energi. Namun di sana ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di balik lapisan kaca besar, terkurung sesosok makhluk bercahaya, mirip manusia, tapi tubuhnya bergetar seperti plasma. Makhluk itu menatap Yudi dengan mata yang berkilau sedih. "Tolong," bisiknya pelan. "Cahaya ini membakar aku." Yudi panik. "Apa ini makhluk hidup? Kenapa di sini?" Sebelum ia sempat berpikir, sistem keamanan berbunyi dan suara mekanik bergema. Pelanggaran tingkat 7, subjek unauthorized ditemukan di sektor inti. Drone bersenjata muncul, menembakkan sinar ke arahnya. Yudi berlari, melompat ke jalur servis sempit dan kabur lewat saluran pembuangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yudi merasakan gelap. Dan anehnya, gelap itu terasa damai. Yudi bersembunyi di pinggiran kota, di tempat yang disebut orang-orang sebagai zona bayangan. Area yang ditinggalkan karena dianggap tidak layak terang. Di sana ia bertemu sekelompok orang misterius. Tubuh mereka berlumuran debu, hidup dalam gua-gua tua, hanya diterangi api unggun. Pemimpin mereka adalah seorang wanita berambut putih bernama Lira. Tatapannya tajam, suaranya lembut tapi tegas. "Kau dari kota, kan?" "Dari Lumina," Yudi mengangguk. "Aku melihat sesuatu di bawah kota, sesuatu yang mereka sembunyikan." Lira menatapnya lama. "Kau akhirnya tahu. Cahaya itu bukan buatan. Mereka menyiksa makhluk bernama Eclipse untuk menyalakan seluruh kota." Yudi terdiam. Ia merasa bersalah. Selama ini ia menjadi bagian dari sistem yang menindas tanpa sadar. Lira melanjutkan, "Kami ingin menghentikan mereka, tapi butuh seseorang dari dalam, seseorang yang tahu sistem mereka. Maukah kau bantu kami?" Yudi ragu sejenak lalu berkata, "Kalau cahaya itu berasal dari penderitaan, maka lebih baik dunia ini gelap." Beberapa minggu kemudian kelompok pemberontak menyiapkan rencana gila. Menyerang Menara Solaris, pusat sistem energi Lumina, tempat Eclipse dikurung. Yudi memimpin jalur infiltrasi. Ia mematikan sistem pengawasan dan membuka jalan bagi tim Lira. Pertempuran pun pecah. Drone, pasukan robot, dan turret otomatis menembak membabi buta. Lira melompat dari satu dinding ke dinding lain, menebas dengan pedang energi. Sementara Yudi menembus ke ruang inti. Di sana, ia kembali melihat Eclipse. Kini tubuhnya nyaris padam, seperti lilin yang hampir habis. Dengan tangan gemetar, Yudi menempelkan alat pembuka segel energi. "Aku datang untuk membebaskanmu." Seketika ruangan bergetar hebat. Eclipse bangkit menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Ia berteriak, suara yang terdengar seperti ribuan gema sekaligus. Sistem cahaya seluruh kota meledak, dan Menara Solaris runtuh dalam cahaya putih yang menyilaukan. Ketika debu mereda, seluruh kota Lumina diselimuti kegelapan total. Orang-orang menjerit, menangis, panik. Tapi lalu, satu demi satu mereka mendongak ke langit. Untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, bintang-bintang muncul kembali. Anak-anak menatap kagum, orang tua terdiam. Dan Lira tersenyum sambil menatap Yudi. "Lihatlah, inilah cahaya sejati. Bukan dari mesin, tapi dari alam." Eclipse yang kini melayang bebas di langit, menatap Yudi dengan lembut. "Terima kasih manusia. Kau telah mengembalikan malam padaku, dan harapan pada dunia kalian." Lalu tubuhnya perlahan memudar menjadi ribuan partikel cahaya kecil yang jatuh seperti hujan bintang. Yudi menatap langit dengan air mata di mata. Ia tersenyum lelah dan berkata pelan, "Ternyata dalam kegelapan pun ada cahaya yang tak pernah padam." Beberapa tahun kemudian, Lumina bangkit kembali. Kali ini bukan sebagai kota tanpa bayangan, tapi sebagai kota keseimbangan. Mereka hidup berdampingan dengan siang dan malam, cahaya dan kegelapan. Yudi kini menjadi simbol perubahan.
Bukan pahlawan yang dielu-elukan, tapi sosok yang dikenang karena berani mempertanyakan cahaya palsu dan mencari kebenaran sejati. Dan di langit malam, setiap kali bintang paling terang muncul, orang-orang berkata, itu adalah Eclipse yang terus menjaga kota dalam diam.